Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina wa habibi ilahil alamin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam ini kita bertemu kembali dalam kajian Al-Hikam sampai pada hikmah yang ke-133. Menyinggung apa yang tadi diawali oleh moderator, bahwa alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk hadir di majelis ilmu semacam ini. Bahkan saya bisa katakan bahwa yang dimaksud majalisud dzikr dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, wa idza mararta raudhatan min riyadil jannah, ya, apabila engkau melewati satu taman dari taman surga, hendaklah engkau mampir di situ. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, Raudhatul Jannah itu apa? Jadi taman surga itu apa yang dimaksud taman surga? Kata Rasulullah, majelis dzikir. Nah, tentu yang dimaksud majelis dzikir itu bukan hanya yang nyebut-nyebut zikir nama Allah SWT saja, tapi adalah kajian apapun yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya awali dengan pembahasan ini karena nanti kita akan masuk ke dalam pembahasan tentang zikir ini. Jadi apa yang dimaksud dengan zikir nanti akan ada pembahasannya di sini. Baik, kita baca dulu teksnya. Al-hikmatu tsalitsatu watsalatsuna ba'dal mi'ah. Hikmah yang ke-133. Lau asyraqa laka nurul yaqin la ra'aital akhirata aqraba ilaika min an tarhala ilaiha. Walau ra'aita mahasinad dunya qad dhaharat kisfatul fana'i 'alaiha. Lau asyraqa laka nurul yaqin, apabila memancar kepadamu nurul yaqin, cahaya keyakinan, la ra'aital akhirata, maka engkau sungguh akan melihat akhirat, aqraba ilaika, lebih dekat kepadamu, min antarhala ilaiha, daripada engkau merasa sedang berjalan menuju akhirat itu. Kita ini kan sekarang ini berjalan menuju akhirat. Kita merasa sekarang sedang berjalan menuju akhirat. Tapi kalau kita mendapat curahan sinar nurul yaqin ini, kita akan melihat akhirat itu lebih dekat lagi dari itu. Jadi ada di depan mata kita. Wala ra'aita mahasinad dunya, dan engkau akan melihat keindahan-keindahan dunia ini. Qad dhaharat kisfatul fana'i 'alaiha. Kisfah itu artinya gerhana. Ya. Gerhana itu artinya sesuatu yang tadinya terang tertutup, terhalang. Ya. Redup, meredup. Kasafa itu gerhana untuk matahari. Kalau untuk bulan itu khasafa. Khasafa itu bulan. Tapi kalau kasafa itu matahari. Makanya sholat khusuf
itu sholat gerhana bulan. Tapi kalau sholat kusuf pakai kaf, itu sholat gerhana matahari. Kisfah itu artinya gerhana matahari. Nah, jadi yang dimaksud la ra'aita mahasinad dunya qad zaharat kisfatul fana'i 'alaiha. Ini yang dimaksud adalah kisfatul fana, gerhana kefanaan. Ya. Jadi redupnya kefanaan dunia. Fana itu lawan dari baqa, lawan dari kekal. Ya. Jadi kalau akhirat itu kekal, tidak ada akhirnya. Dunia itu fana, pasti ada akhirnya. Jadi tidak mungkin dunia ini kekal. Dan itu kita yakini, kita bisa lihat apa yang dulu ada sekarang tidak ada. Ya. Apa yang dulu bagus, tumbuh bagus, sekarang sudah menjadi semak-semak, ya. Pohon yang dulu tumbuh bagus sekarang sudah jadi kayu-kayu kering, ya. Jadi semua barang, semua benda yang ada di dunia ini akan berakhir dengan kefanaan. Ada titik ketika dia hancur dan sirna. Itu fana. Nah, jadi kisfatul fana artinya gerhana kefanaan ini qad dhaharat, telah tampak, ya, ala mahasinid dunya, pada keindahan-keindahan dunia. Jadi kata wala ra'aita mahasinad dunya qad dhaharat kisfatul fana'i 'alaiha, itu yang dimaksud adalah kisfatul fana qad dhaharat ala mahasinid dunya. Jadi saya ulang, lau asyraqa laka nurul yaqin, apabila memancar kepadamu cahaya keyakinan, la ra'aital akhirata aqraba ilaika min an tarhala ilaiha. Kamu akan dapati, akan melihat akhirat lebih dekat kepadamu daripada engkau berjalan menujunya. Wala ra'aita mahasinad dunya qad dhaharat kisfatul fana'i 'alaiha. Dan engkau akan melihat, ya, gerhana kefanaan telah meliputi atau tampak pada keindahan-keindahan dunia itu. Jadi kita akan saksikan bahwa keindahan-keindahan dunia itu akan fana, ya, tidak kekal selamanya. Nah, ini apa yang dimaksud oleh Syekh Ibn Athaillah. Mari kita bahas satu persatu. Al-yaqin, ya. Yang dimaksud yakin itu adalah al-ilmu alladzi la yakhtalitu fihi syakkun wala raib, atau raibun wala syak. Keyakinan, pengetahuan, al-yaqin itu adalah pengetahuan yang tidak bercampur dengan keraguan. Ya. Sebagian besar pengetahuan kita ini bersifat tidak pasti. Kita ragu-ragu, ada keraguan pada pengetahuan kita itu. Kalau saya tanya, apakah Anda sehat hari ini? Sehat. Apakah yakin betul bahwa Anda ini sehat? Ya nggak tahu, nggak yakin sekali. Ada keraguan sedikit. Jadi pengetahuan kita tentang kesehatan tubuh kita itu belum sampai pada tingkat yakin. Tapi kalau misalkan saya tanya, apakah setiap manusia itu pasti akan mati? Kita akan jawab, ya. Apakah yakin? Anda yakin? Keyakinan itu sama sekali tidak ada keraguan. Nah, kalau keyakinan itu tidak tercampur dengan keraguan, maka itu yang disebut dengan yakin. Yakin ini tidak cukup. Yakin saja itu hampir semua orang Muslim itu meyakini akan paling tidak itu dua hal. Yang lain itu cabang-cabang, yaitu meyakini akan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir atau akhirat. Dua hal itu.
yakin kepada nabi, yakin kepada malaikat, yakin kepada kitab, itu bawaan atau cabang-cabang dari dua keyakinan ini. Tapi yang pokok disebutkan dalam Al-Quran, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Dua. Amanu billahi wa bil yaumil akhir, itu yang terus disebut oleh oleh Al-Quran, itu dua yang penting itu, yaitu yakin akan adanya Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, dan yang kedua yakin kepada akhirat, kepada negeri akhirat, bahwa kita ini diciptakan untuk negeri akhirat, bukan untuk dunia. Dari dua itulah kemudian cabang-cabang keyakinan yang lain, keyakinan kepada nabi, kepada malaikat, kepada kitab, dan lain-lain. Nah, jadi paling tidak dua itu, yakin kepada Allah dan kepada hari akhir atau hari akhirat. Itu di surat Al-Baqarah ayat 5 dikatakan, wabil akhirati hum yuqinun. Jadi bukan sekedar yu'minuna, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ghaib itu bisa dikatakan Allah Subhanahu wa taala dan semua hal yang tidak tampak, gaib. Bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna, beriman bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Kepada hari akhirat mereka yakin. Nah, jadi sebagian besar atau seluruh atau sebagian besar orang yang mengaku sebagai mukmin itu pasti meyakini akhirat, hari akhirat. Tapi apakah dengan keyakinan ini kemudian bisa membuahkan hasil, bisa menyebabkan orang itu betul-betul merasa bahwa akhirat itu ada di depannya, seperti dia melihat dengan mata kepala? Apakah itu bisa? Nah, menurut Syekh Ibn Athaillah, yakin ini tidak serta-merta bisa berpengaruh kepada diri orang beriman kalau dia tidak memiliki nur, pancaran cahaya. Ketika yakin ini memiliki pancaran cahaya, maka cahaya keyakinan itu, nurul yakin inilah yang kemudian bisa menyebabkan seseorang bisa melihat seolah-olah dia melihat akhirat di hadapan matanya. Ya. Karena apa? Karena di dunia ini kita ini banyak sekali terhijab, terhalang oleh berbagai macam persoalan. Dari mata kita, mata jasmani, maupun dari mata batin kita, itu banyak hijab, penghalang. Penghalang yang biasanya menghalangi seseorang dari melihat akhirat sebagai satu kenyataan yang hakiki seperti dia melihat di depan mata, itu adalah kekeliruan dia dalam memandang dan memperlakukan dunia. Jadi kekeliruan kita dalam memaknai, memandang dunia dan memperlakukan dunia itu. Apakah mungkin buat seseorang itu memalingkan diri sepenuhnya dari dunia ini? Tidak mungkin. Karena sunnatullah, kita ini diciptakan di dunia, kita punya banyak kebergantungan pada dunia. Jadi yang harus dirubah bukan interaksi kita dengan dunia, tapi bagaimana memaknai interaksi ini, bagaimana memaknai hubungan kita dengan dunia ini. Nah, yang ada, jadi dunia ini bisa memberikan pengaruh
dua macam pengaruh yang berlawanan. Satu, dunia bisa menjadi hijab. Yang kedua, dunia justru bisa menjadi pembuka bagi alam akhirat. Itu bergantung pada bagaimana kita memperlakukan dunia dan memandang dunia ini. Jadi dunia ini diciptakan memang untuk kita. Kita ditaruh di dunia untuk menguji kita. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami jadikan apa yang ada di bumi itu sebagai hiasan bagi bumi itu, supaya kami, Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu menguji mereka, siapa di antara mereka yang paling baik, paling bagus amalnya. Nah, jadi kita nggak bisa menghindar sama sekali, memalingkan mata sama sekali dari dunia, nggak bisa. Jadi yang harus kita lakukan adalah memaknai pandangan kita kepada dunia dan interaksi kita kepada dunia itu. Nah, di antara yang menghalangi, menjadikan dunia itu sebagai hijab, itu apabila kita menuruti atau mengikuti dorongan nafsu dalam memperlakukan dunia ini. Oleh karena itu syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan nabi-nabi sebelumnya, semua itu bermakna bagaimana seseorang supaya bisa menundukkan hawa nafsunya, bukan menghilangkan, ya, menundukkan hawa nafsunya, mengendalikan hawa nafsunya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu, ya. Yang kedua, apabila kita sudah tidak didorong oleh nafsu, maka jangan menjadikan dunia ini sebagai objek pemikiran yang menyita waktu kita yang terbanyak. Jadi berikan porsi, ya, untuk memikirkan dunia ini sekedar untuk memenuhi kebutuhan kita terhadapnya, tapi jangan habiskan sebagian besar waktu kita untuk memikirkan itu. Karena apabila kita sudah dikuasai pemikiran kita ini dengan dunia, habis, maka yang lain akan tersingkirkan. Ya, pemikiran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada akhirat akan tergeser. Itu di dalam Al-Quran dikatakan wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ya. Jadi pertama kali yang menjadi concern kita itu darul akhirah, kampung akhirat, sambil kita sedikit jangan melupakan dunia. Ambil dari bagian dunia yang kita butuhkan untuk hidup. Karena kita ini mau nggak mau diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencari penghidupan, untuk memanfaatkan apa yang ada di dunia ini sebaik-baiknya. Tapi jangan biarkan dia menguasai hati kita, menguasai sebagian besar pikiran kita. Karena kalau itu yang dominan di dalam diri kita, maka pemikiran lain, apalagi tentang sesuatu yang akan datang, yang merupakan masa depan seperti hari akhirat, itu otomatis akan tersingkir. Porsinya jadi makin sedikit. Nah, semakin banyak orang berpikir tentang dunia, ya, dan berinteraksi dengan dunia karena dorongan hawa nafsu, itu cahaya keyakinannya semakin redup, tidak bisa memancar, bahkan mati sama sekali. Jadi seperti kita punya lampu, ya, punya alat penerangan, tapi dia tidak menyala. Jadi orang mukmin yang punya keyakinan
tapi keyakinan itu tidak memberikan cahaya, tidak memancarkan cahaya, nur, maka seperti seseorang yang punya lampu tapi nggak nyala lampunya. Jadi tidak memberikan pengaruh apa-apa. Nah, nurul yakin, cahaya keyakinan, inilah yang kemudian dia bisa menyala dan menerangi sekitarnya. Setelah dia terang, dia akan menunjukkan hakikat dari apa yang dia hadapi itu. Oh, dunia itu ternyata seperti ini. Ya. Setelah diungkap oleh nurnya ini, untuk cahaya ini, dia akan tahu hakikatnya. Oh, ternyata dunia itu seperti ini. Jadi tampak transparan semua itu, sehingga kita tidak tertipu. Karena kalau kita tidak dapat cahaya itu, maka apa yang kita pegang itu kita sangka sesuatu yang berharga. Kita memegang besi, kita kira dia permata dalam keadaan gelap. Tapi ketika nurnya ini, cahayanya ini menyala, maka hakikat dunia itu terbuka. Oleh karena itu, setelah kita menyaksikan akhirat itu ada di depan mata kita, maka kata Syekh Ibn Athaillah, wala ra'aital, nah tadi, wala ra'aita mahasinad dunya qad dhaharat kisfatul fana'i 'alaiha. Terus kita tahu bahwa keindahan-keindahan dunia itu semua ini sebentar lagi akan kena gerhana kefanaan, ya, akan terkena gerhana kefanaan. Anak yang kecil dulu lucu, kita timang-timang, setelah besar kemudian dewasa, kemudian tua, dan kemudian akan fana semua. Ya, semua yang kita temui di dunia ini pada awal kelahirannya bagus, kita kemudian berkembang menjadi indah, kita cintai dia, kemudian redup, kemudian sirna dan hilang. Jadi nur yakin inilah yang kemudian bisa menyadarkan kita akan hakikat dunia yang sebetulnya, yang sebenarnya. Dan kalau kita sudah tahu itu, akan menghadirkan akhirat itu seperti alam yang betul-betul sudah ada di depan mata. Nah, apa caranya? Bagaimana caranya kita menumbuhkan nurul yakin, cahaya keyakinan? Menurut Syekh Al-Buti, itu paling tidak dua. Satu, kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua muraqabah. Muraqabah itu ya merenung, mendekati Allah Subhanahu wa taala dengan berpikir, ya, merenungkan fenomena alam dan kejadian-kejadian itu, seperti apa yang diungkapkan di dalam surat Ali Imran. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Ya, yaitu orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Saya katakan tadi, mengingat itu bukan hanya dengan menyebut, tapi seluruh kondisi tubuh dia, pikiran, ya, hati, semua ikut mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Baik dia dalam keadaan berdiri atau duduk atau berbaring, itu ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan mereka memikirkan, jadi pikirannya ini didominasi oleh memikirkan fenomena alam. Ya Allah, tadi kejadian begini, ini begini ya. Semua menunjukkan kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia berkesimpulan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidaklah Engkau ciptakan semua ini sia-sia. Subhanaka, maha suci Engkau, faqina adzabannar,
maka hindarkanlah kami dari api neraka. Kenapa kita minta dihindarkan dari api neraka? Itu ayat selanjutnya, Rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaitah wa ma lidh-dhalimina min ansar. Karena orang yang telah Engkau masukkan ke dalam api neraka itu, ya Allah, dia sudah Engkau hinakan. Faqad akhzaitah wa ma lidh-dhalimina min ansar. Dan buat orang yang zalim itu tidak ada penolong bagi dia. Itu ayat selanjutnya. Ini. Rabbana innana sami'na munadiyan lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Sesungguhnya kami telah mendengar seorang penyeru yang menyeru kepada iman agar berimanlah kalian kepada Tuhan kalian. Fa amanna, lalu kami beriman. Rabbana faghfir lana dzunubana, ya Allah Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, wa kaffir anna sayyi'atina, dan tutupilah atau hapuslah keburukan-keburukan kami, wa tawaffana ma'al abrar, dan matikanlah kami bersama orang-orang yang baik, bersama orang-orang al-abrar. Ya. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika. Ya Allah, berikan kepada kami apa yang Engkau janjikan kami melalui rasul-rasulmu. Wala tukhzina yaumal qiyamah, dan jangan Engkau hinakan kami di hari kiamat. Innaka la tukhliful mi'ad, sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji. Nah, jadi zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya, dan muraqabah, memikirkan, mendekati Allah Subhanahu wa taala dengan memikirkan fenomena alam, kejadian-kejadian, ya, itu bisa menyalakan nurul yakin, cahaya keyakinan tadi. Jadi supaya keyakinan kita itu memiliki pengaruh, tidak hanya dia padam saja, diam saja, tidak mempengaruhi apa-apa. Ya. Di antara salah satu caranya ialah mengaitkan semua fenomena alam itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengaitkan nikmat, setiap nikmat yang kita temui harus mengingatkan kita kepada Sang Pemberi nikmat. Kita menemui makhluk harus mengingatkan kita kepada Sang Khalik, penciptanya. Kita mendapati segala sesuatu harus mengingatkan kita kepada asal usul dan penciptanya. Nah, apabila kita melihat dunia seperti itu, maka dunia yang biasanya menjadikan seseorang itu lalai atau menjadi hijab bagi dia dari akhirat, justru sebaliknya dia akan setiap melihat dunia, dia justru mengingatkan dia pada akhirat. Apakah bisa seseorang sampai pada tahap seperti itu? Bisa. Itu dikisahkan dalam sebuah riwayat. Dalam sebuah riwayat dikisahkan Al-Harith bin Malik Al-Ansari, seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Al-Harith bin Malik Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Suatu ketika, ini adalah salah seorang sahabat yang oleh Allah Subhanahu wa taala dikaruniai nurul yakin, ya, cahaya keyakinan. Suatu ketika ketemu Rasulullah SAW, maka Nabi menyapanya dengan bertanya, qala lahu Rasulullah SAW, kaifa asbahta ya Harith? Bagaimana keadaanmu pagi ini ya, wahai Harith? Qala lahu Harith, maka Harith menjawab, asbahtu mu'minan haqqa. Pagi ini aku merasa menjadi seorang mukmin yang sejati, mukmin yang benar-benar mukmin. Qala lahu Rasulullah kemudian berkata, unzur ma taqul, fa inna likulli syai'in haqiqatan,
Fama haqiqatu imanik. Camkan apa yang engkau katakan itu, wahai Harith. Karena sesungguhnya setiap klaim, setiap sesuatu itu ada buktinya. Ya. Lalu apa bukti dari imanmu itu, wahai Harith? Qala Harith, maka Harith berkata, aziftu nafsi anid dunya. Aku jauhkan nafsuku dari dunia, diriku, ya. Tapi tepatnya ini nafsunya, karena diri kita ini nggak bisa jauh dari dunia. Kalau yang dimaksud diri kita, jasmani kita keseluruhan. Tapi kalau nafsu itu bisa kita jauhkan. Aku jauhkan nafsuku dari dunia. Fa azhartu laili wa adma'tu nahari. Maka malamku aku pakai untuk melek itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa adma'tu nahari, dan aku hauskan siangku. Maksudnya dia berpuasa. Siang berpuasa, malamnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ka'anni, ini yang paling penting. Wa ka'anni andura ila arsy rabbi bariza, dan aku melihat arsy Allah, arsy Tuhanku, seolah-olah dia ada di hadapanku. Wa ka'anni andura ila ahlil jannati yatazawaruna fiha, seolah-olah aku melihat para penghuni surga itu saling berkunjung. Wa ka'anni andura ila ahlin nari yatadzaghawna fiha, dan aku melihat seolah-olah para penghuni neraka itu saling tergopoh-gopoh satu sama lain. Qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berkata kepada Harith ini, ya Harith, arafta falzam. Wahai Harith, sesungguhnya engkau sudah mencapai pada ma'rifat. Arafta, engkau sudah mengerti tentang iman itu. Falzam, maka pertahankanlah. Kondisi seperti itu pertahankanlah. Wa fi riwayah, pada riwayat lain, di dalam riwayat yang lain, jadi hadisnya sama, tapi ujungnya ini Rasulullah pada riwayat yang lain mengatakan abdun nawwarallahu qalbahu. Ini adalah hamba yang telah Allah sinari hatinya dengan nur al-yaqin tadi. Jadi dalam satu riwayat Rasulullah mengatakan arafta falzam, wa fi riwayah abdun nawwarallahu qalbahu, nawwarallahu qalbahu. Seorang hamba yang telah disinari hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, nanti kita lanjut setelah Isya.